Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabiha Azahra dengan NIM B1A1231148. Saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dengan ini membuat video untuk memenuhi salah satu tugas individu saya dengan mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto. Dan jadi dalam video ini sekaligus untuk menyalurkan rasa empati saya terhadap masyarakat Gaza Palestina, saya juga ingin membuka mata kita semua terhadap permasalahan sengketa Gaza Palestina ini dari perspektif hukum. Jadi, Gaza tuh bukan hanya sebuah wilayah konflik, namun Gaza tuh juga sebuah luka terbuka dalam sejarah kemanusiaan modern ini. Jadi di balik angka statistik dan laporan diplomatik, terdapat kehidupan yang tercerabut, keluarga yang hancur, dan masa depan yang dirampas. Gaza adalah tempat di mana hak asasi manusia tidak hanya dilanggar, namun juga telah diabaikan secara sistematis dan terang-terangan. Mari kita bahas. Konflik Israel-Palestina berakar dari sejarah panjang kolonialisme, pengusiran, dan juga perebutan tanah, yang mana setelah deklarasi berdirinya negara Israel pada tahun 1948, lebih dari 700.000 orang warga Palestina yang telah terusir dari tanah mereka sendiri, yang mana dalam peristiwa ini tuh dikenal sebagai Nakba atau malapetaka, yang mana Gaza menjadi salah satu wilayah utama penampungan para pengungsi ini. Sejak saat itu, Gaza tuh terus berada dalam tekanan politik dan juga tekanan militer, di mana setelah Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina pada 2006 dan mengambil alih Gaza pada 2007, Israel tuh memberlakukan sebuah blokade total terhadap wilayah tersebut. Blokade ini tuh membatasi pergerakan manusia dan barang dari dan ke Gaza. Jadi Israel tuh menciptakan sebuah krisis kemanusiaan yang akut dan mana itu berkepanjangan sampai dengan pertengahan 2025 ini. Jadi blokade yang diberlangsungkan ini telah berlangsung lebih dari 15 tahun. Ini tuh bukan sekedar kebijakan keamanan, melainkan sebuah bentuk hukuman kolektif terhadap seluruh populasi Gaza. Jadi menurut Konvensi Jenewa yang keempat, di mana dalam pasal 33, hukum kolektif terhadap penduduk sipil itu tuh dilarang keras dalam hukum humaniter internasional. Jadi di Gaza tuh prinsip ini tuh tampak seperti diabaikan, yang mana yang telah kita pelajari, hak asasi manusia itu bersifat tidak dapat diubah, dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable. Yang mana ini tuh tampak seperti sebuah ilusi di Gaza. Blokade ini menyebabkan kelangkaan bahan makanan, menyebabkan kelangkaan obat-obatan, bahan bakar, dan juga air bersih. Yang mana ini tuh sebuah penderitaan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Bahkan listrik hanya tersedia beberapa jam saja per harinya. Dan di mana rumah sakit itu tuh berkekurangan terhadap alat medis. Dan juga anak-anak tuh tumbuh dalam kondisi malnutrisi dan juga trauma psikologis. Gaza telah berubah menjadi penjara terbuka di mana 2 juta jiwa hidup di dalam ketidakpastian dan sebuah penderitaan. Jadi, sejak 7 Oktober 2023, dunia kita tuh menyaksikan sebuah eskalasi kekerasan. Yang mana ini tuh belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, serangan balasan Israel terhadap Hamas berubah menjadi sebuah kampanye militer, di mana kampanye ini tuh besar-besaran dan juga menghantam jantung kehidupan sipil di Gaza. Bayangkan, serangan ini tuh terjadi di sekolah, di rumah, di tempat ibadah, bahkan di rumah sakit, yang mana mayoritas dari penduduk warga sipil yang tewas itu adalah perempuan dan juga anak-anak, bahkan laki-laki. Jadi menurut laporan PBB dan Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional, lebih dari 55.000 warga Palestina yang tewas, yang mana mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan udara Israel menghantam rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan juga kamp pengungsian. Ini tuh bukan lagi sebuah pelanggaran terhadap
hukum humaniter internasional, namun sudah menjadi sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan fasilitas milik PBB dan juga konvoi bantuan kemanusiaan menjadi sasaran mereka untuk penyerangan dan juga ditahan sebagai blokade supaya tidak memasuki wilayah Gaza. Ini tuh bukan lagi sekedar kerusakan kolateral ya. Ini tuh sudah pelanggaran yang secara terang-terangan terhadap hak asasi manusia, yang mana tuh hukum humaniter internasional tuh udah benar-benar diinjak-injak habis oleh Israel. Hukum humaniter internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil itu tuh telah diabaikan secara habis-habisan oleh Israel. Terjadi beberapa pelanggaran di Gaza yang mencakup beberapa dimensi dalam hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, tentu saja pelanggarannya adalah hak atas hidup. Serangan militer yang menargetkan wilayah padat penduduk telah menyebabkan kematian yang sangat-sangat banyak atau pembunuhan massal terhadap warga sipil Gaza, Palestina. Ini tuh udah melanggar pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR yang menjamin hak untuk hidup. Lalu yang kedua yaitu tentang hak atas kesehatan, di mana rumah sakit dihancurkan, ambulan diserang, dan akses terhadap obat-obatan yang mendasar sekalipun itu terjadi penahanan dan blokade dari pihak Israel. Ini tuh udah melanggar hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, yang mana sebagaimana ini tuh dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR. Yang ketiga, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza adalah hak atas pendidikan. Tentu saja sekolah-sekolah dibom atau digunakan sebagai tempat pengungsian yang kemudian juga diserang, dan anak-anak kehilangan akses terhadap pendidikan dan masa depan mereka juga telah dirampas. Jangankan pendidikan, bahkan nyawa mereka pun juga dirampas oleh pihak Israel. Yang keempat, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap HAM di Gaza yaitu adalah hak atas kebebasan bergerak dan perlindungan pengungsi. Jadi perintah evakuasi massal tanpa jaminan keselamatan atau akses terhadap kebutuhan dasar itu tuh telah melanggar prinsip dan hak atas perlindungan dari pengungsian yang paksa. Lalu ada pelanggaran yang kelima terhadap HAM di Gaza yaitu adalah hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Jurnalis dibungkam, akses media dibatasi, dan informasi dari Gaza disensor. Ini tuh melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan hak masyarakat internasional untuk mengetahui kebenaran, agar penyerangan terhadap Gaza ini tuh bebas selancar-lancarnya dilakukan oleh Israel. Berdasarkan Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC telah menyatakan bahwasannya penyerangan terhadap warga sipil, penyerangan atau perusakan terhadap infrastruktur sipil, dan juga penggunaan kelaparan sebagai senjata perang telah dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang jika terjadi secara sistematis dan juga berulang terhadap sebuah etnis tertentu atau nasional tertentu, maka ini tuh telah menjadi kategori genosida yang dapat dipenuhi. Jadi yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, Palestina itu bukan lagi sekedar pelanggaran hak asasi manusia saja, namun ini sudah menjadi sebuah genosida. Sesuai dengan laporan Amnesty International dan Human Rights Watch telah menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza mengandung unsur kejahatan perang. Bahkan sejumlah pakar hukum internasional menyebutnya sebagai bentuk genosida struktural, bukan hanya dilihat karena jumlah korbannya saja, namun juga karena pola penghancuran kehidupan sipil yang disengaja dan berulang. Jadi, Gaza tuh adalah cermin yang mana memantulkan wajah dunia yang gagal menegakkan keadilan. Dia menunjukkan bahwa hak asasi manusia bisa menjadi slogan kosong jika tidak disertai keberanian untuk bertindak. Gaza bukan hanya soal Palestina dan Israel, dia adalah ujian bagi kita semua, terutama pada sistem hukum humaniter internasional, yang mana pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau hanya ketika itu nyaman dan tidak mengganggu kepentingan kita saja. Narasi ini tuh bukan hanya untuk menabur kebencian, melainkan untuk mengingatkan bahwa diam adalah bentuk persetujuan. Jadi Gaza itu membutuhkan lebih dari sekedar simpati. Dia membutuhkan solidaritas, keberanian, dan kemauan kita untuk menyebut
kejahatan yang dilakukan oleh Israel itu adalah pelanggaran atau genosida sebagai hak asasi manusia yang telah direnggut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.